Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dirawati dengan nomor NPM 2020-435-00094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Persediaan Barang pada Toko Bahan Bangunan Merdeka Jaya dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dalam proses penulisan dan pembuatan aplikasi ini, saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing materi selaku Bapak Ahmad Fauzi MKOM dan dosen pembimbing teknik saya selaku Bapak Nur Alamsyah MPD. Saya akan memulai penjelasannya sedikit tentang latar belakang hasil penelitian saya, yaitu di bab 1 ini akan menjelaskan tentang latar belakang, yang dimana dalam membuat sebuah sistem pendukung keputusan, salah satunya adalah dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Dengan komputer pengolahan data, suatu barang akan berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai contoh pengolahan data sistem persediaan barang. Pada penelitian ini, untuk memperoleh suatu sistem pendukung keputusan sebagai alat bantu pengendalian persediaan barang, dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan ini dapat membantu toko Tanah Merdeka Jaya dalam mengontrol persediaan barang sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya pembelian barang yang dengan tepat dan efisien. Selanjutnya, di sini saya merangkum 4 rumusan masalah untuk membuat laporan SPK ini. Yang pertama, bagaimana toko menetapkan prioritas dalam memenuhi persediaan? Apakah terdapat kendala yang dapat diatasi dengan adanya sistem pendukung keputusan? Yang kedua, bagaimana proses pemesanan barang dilakukan dan apakah terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dalam mengontrol pesanan? Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting ini? Yang keempat, apakah dapat memantau kinerja toko dalam laporan hasil keputusan persediaan barang? Selanjutnya, di bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka, yaitu pada tinjauan pustaka ini terdapat 3 konsep, yaitu konsep yang pertama, konsep dasar perancangan, konsep dasar aplikasi, konsep dasar sistem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar perancangan, yaitu membuat keputusan-keputusan utama yang bersifat struktural, merupakan penghubung antara kebutuhan dan implementasi. Yang kedua, konsep dasar aplikasi, bahwa aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang menggunakan pemanfaatan kemampuan komputer dengan menggunakan kinerja manusia untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, konsep dasar sistem, yaitu sistem harus mempunyai elemen lingkungan interaksi, dan yang terpenting adalah sistem disimpulkan yaitu seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk tujuan yang sama. Selanjutnya, di bab 3 ini ada metode penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian saya dalam mengerjakan tugas akhir ini, penelitian dilakukan pada dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan akhir bulan Juli 2024. Lokasi penelitian serta pengamatan dalam proses pengambilan data yang menunjang proses penyusunan tugas akhir ini bertempat di Toko Bahan Bangunan Merdeka Jaya. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian terdapat ada diagram workflow sebagai berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan data, perancangan sistem, pengolahan data dan perancangan sistem, implementasi, memulai penulisan laporan, dan evaluasi. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini tadi sudah dijelaskan pada diagram workflow-nya, yaitu perencanaan sistem, metode pengumpulan data dan analisa data, pengolahan data dan perancangan sistem, yang keempat, evaluasi. Selanjutnya, kenapa saya memilih metode Simple Additive Weighting? Alasannya adalah penulis memilih metode SAW ini karena metode ini menentukan nilai bobot untuk atribut setiap barang. Setelah menentukan bobot dan kriteria, langkah selanjutnya proses perankingan yang menyeleksi nilai alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Selanjutnya, pada algoritma SAW ini,
merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Algoritma SAW juga dikenal sebagai algoritma dengan metode penambahan bobot. Metode ini membutuhkan normalisasi matrik keputusan X ke skala sebanding dengan semua simbol alternatif yang tersedia. Selanjutnya, di bab 4, saya akan memulai demo aplikasinya atau demo programnya. Sebelum masuk ke proses demo program, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasannya. Yang pertama, pembahasan tentang algoritma metode SAW, yaitu terdapat diagramnya, dan saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang metode algoritma SAW ini. Algoritma SAW juga dikenal sebagai algoritma dengan metode penambahan bobot. Metode ini membutuhkan normalisasi matrik keputusan X ke skala yang sebanding dengan semua sistem alternatif yang tersedia. Berikut adalah diagram blok algoritma di mana algoritma umum dijelaskan untuk proses-proses dalam sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode simple additive weighting. Yang pertama, pada proses diagram blok ini, yang dilakukannya adalah analisis menggunakan metode SAW, yang kedua pengolahan data menggunakan metode SAW, selanjutnya menentukan 3 proses, yaitu menentukan kriteria, kedua menentukan rating kecocokan, ketiga menentukan metrik keputusan sehingga menghasilkan perankingan atau peringkat. Saat pengolahan data menggunakan metode SAW ini dapat menghasilkan perankingan, maka hasilnya berupa deskripsi hasil analisa data penelitian. Selanjutnya, sebelum masuk ke aplikasi, di sini saya juga membuat sebuah kuesioner untuk para pengguna aplikasi yang saya buat ini dengan 10 pertanyaan dengan 10 orang koresponden. Yang masing-masing pertanyaannya adalah apakah aplikasi dapat membantu menemukan fitur yang dibutuhkan pada toko. Yang kedua, apakah tampilan user interface pada aplikasi ini menarik dan mudah dipahami. Ketiga, apakah perhitungan pada data SPK ini sudah akurat. Keempat, apakah aplikasi ini membantu dalam mengatur jumlah barang pada persediaan toko. Kelima, apakah mengalami kendala saat menggunakan aplikasi SPK ini. Keenam, apakah kecepatan dalam memproses aplikasi data sudah membantu proses masukkan data pada aplikasi. Ketujuh, apakah aplikasi sering mengalami kendala masalah teknis atau bug. Kedelapan, apakah fitur laporan yang diberikan aplikasi dapat membantu informasi toko mengenai persediaan barang. Kesembilan, apakah aplikasi ini mudah diakses di mana saja. Ke-10 yang terakhir, apakah aplikasi ini dapat membantu kinerja toko untuk memberi keputusan persediaan barang apa saja yang akan dibeli. Pada hasil data tabel kuesioner ini mengambil 10 orang koresponden dalam hasil penelitian penggunaan aplikasi pendukung keputusan. Menghasilkan data mayoritas 72% sangat setuju pada penggunaan aplikasi ini, 16% netral, dan 12% tidak setuju. Berikut poin yang diambil dari data tabel di atas sudah ditampilkan untuk menentukan kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke demo aplikasinya atau demo programnya. Untuk tampilan pertama pada aplikasi SPK persediaan barang ini, terdapat tampilan login, yaitu di mana username ini sudah didaftarkan sebagai username admin. Kita masukkan terlebih dahulu dengan password, sehingga aplikasi akan memproses data akun. Jika akunnya benar, akan terdapat pop-up sebagai berikut, yaitu berhasil masuk. Setelah berhasil masuk, di sini admin akan ditampilkan beberapa tampilan menu, yaitu beberapa tampilan menu pada aplikasi ini, yaitu tampilan utama, ada di mana ada tampilan jam. Di sini ada tentang SAW, data pekerja, data barang, data bobot, data kriteria, dan data penilaian. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu tentang SAW. Di sini saya membuat sedikit deskripsi atau sedikit informasi tentang aplikasi SAW, tentang deskripsi apa sih SAW itu. Di sini ada penjelasannya sedikit, sehingga pengguna dapat melihat atau mengetahui apa sih SAW itu
Selanjutnya, di sini ada data pekerja, di mana ditampilkan ID pekerja, nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Contohnya, kita masukkan, dan untuk ID pekerja ini, saya buat secara otomatis, sehingga setiap penginputan data pekerja terbaru akan otomatis nomornya bertambah. Di sini contoh kita mengambil satu data pekerja atau satu nama untuk menambahkan data pekerja, yaitu laki-laki, nomor HP-nya. Kita klik simpan. Jika data berhasil disimpan, maka muncul pop-up data berhasil disimpan. Otomatis data masuk ke dalam tabel, yang dimana data yang tadi kita simpan akan muncul di tabel. Jika kita ingin mengubah data atau menghapus data, dapat mengklik salah satu data yang akan kita hapus, yaitu contohnya data yang tadi kita buat. Ini kita bersihkan. Dan kita hapus. Data bekerja berhasil dihapus, maka otomatis data pekerja yang tadi kita hapus akan hilang dari data tabel ini. Selanjutnya, kita masukkan ke data barang. Nah, di sini adalah data barang yang akan kita proses perhitungannya menggunakan proses SAW. Data barang ini diinput sesuai dengan data yang akan dimasukkan ke perhitungan SAW. Di sini ada ID barang, nama barang, jenis barang. Contoh, kita nambah satu barang, yaitu dengan ID barang otomatis nomor 25. Nama barang kita masukkan sebagai saklar. Pilihan jenis barangnya kita ambil jenis barang alat. Kita simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Oke. Di sini akan muncul data yang tadi kita simpan, yaitu dengan ID barang 25, dengan nama barang saklar listrik, dengan jenis barang alat. Selanjutnya, ke data bobot. Selanjutnya ke data bobot, di sini menampilkan hasil bobot yang sudah ditetapkan oleh toko untuk perhitungan SAW-nya, yang dimana tidak dapat bisa diubah, yaitu ada kriteria jenis minat barang, klarifikasi stok barang, jenis penjualan, diskon, kualitas barang. Dan di kelima kriteria ini terdapat poin 40 untuk jenis minat barang, poin 50 untuk klarifikasi stok barang, poin 30 untuk jenis penjualan, poin 20 untuk diskon, dan poin 10 untuk kualitas barang. Oke, kita lanjut ke data kriteria. Di sini adalah data kriteria yang sudah kita input. Di sini sudah saya input beberapa kriteria yang akan kita hitung, yaitu ada 24. Karena tadi kita ada masukkan satu data terbaru, yaitu kita bisa pilih dengan ID kriteria 25, dengan jenis produk yang tadi kita masukkan, yaitu saklar listrik. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, untuk kriteria yang pertama, jenis minat barang, terdapat ada 5 jenis klarifikasi pada kriteria jenis minat barang. Yang pertama, sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Di sini saklar listrik kita ambil datanya sebagai cukup. Selanjutnya, kriteria kedua yaitu klarifikasi stok barang. Terdapat 5 identifikasi, yaitu banyak, sedang, cukup, sedikit, dan habis. Di sini kita masukkan datanya cukup. Dan ketiga ada jenis penjualan. Di sini ada 5 juga, yaitu kurang laku, sedikit, sedang, laku, dan sangat laku. Di sini kita masukkan datanya sedang. Yang keempat ada diskon. Di sini ada
beberapa skala, ada 5 skala diskon yang dimasukkan untuk perhitungan, yaitu 0%, 5% sampai 10%, 11% sampai 15%, 16% sampai 20%. Di sini kita masukkan saja 5%. Yang kriteria kelima ada kualitas barang. Terdapat 5 identifikasi juga, yaitu baik, sedang, kurang, rusak, dan tidak layak. Di sini kita masukkan datanya sebagai sedang. Maka kita simpan. Jika data berhasil disimpan, maka muncul kembali pop-up data berhasil disimpan. Yaitu data yang disimpan ini otomatis langsung menjadi hasil data penilaian atau hasil data bobot, yaitu 33322. Dan untuk contoh pengambilan cetak barangnya, kita di sini bisa lihat dulu cetak laporannya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita ambil datanya. Kriteria. Kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Kita buka terlebih dahulu. Data yang tadi kita simpan, kita buka. Data kriteria yang tadi kita buat, di sini adalah hasil laporannya, yaitu jumlah 25 jenis alternatif yang akan kita hitung dengan nomor-nomor kriteria yang sudah kita input. Dalam laporan ini mencakup pada dicetak, tanggal dicetaknya, yaitu tanggal 8, yaitu tanggal 14 bulan 8, jam 23:20, tanggalnya Jakarta, dan untuk penandatangannya adalah pemilik toko. Kita kembali ke aplikasi. Di sini setelah data kriteria, di sini ada data penilaian, di mana data penilaian ini dibuat secara otomatis sehingga kriteria yang sudah kita input di form kriteria tadi akan masuk dan akan terhitung secara otomatis di form penilaian ini. Yang pertama, pada perhitungan SAW ini terdapat perhitungan normalisasi yang dimana berikut adalah tabel hasil perhitungan normalisasi data alternatif pertama hingga data alternatif ke-25. Di sini dimunculkan nilai-nilai bobot-bobot normalisasi yang sudah dihitung, dan hasilnya akan memunculkan data tabel peringkat, yang dimana tabel peringkat ini berguna untuk hasil peringkat data yang harus di stok dan yang tidak perlu di stok, sehingga admin atau kepala gudang dapat memilah data mana atau barang mana yang akan di stok dan data mana yang tidak perlu di stok. Ini contohnya perhitungan alternatif semen atau data barang semen. Perhitungan pembobotannya masuk ke nilai 97, yang dimana keterangannya adalah aman, berarti barang tersebut tidak perlu di restock. Contoh kedua, data barang keramik. Karena data barang keramik ini di bawah dari nilai 80, yaitu data wajib di restock. Dan contohnya, di sini ada 13 data yang harus di restock, dan sisanya data yang aman tidak perlu di restock. Dan kita bisa lihat hasil tampilan laporan dari data peringkat ini. Di sini kita bisa klik cetak. Kita klik folder mana yang akan kita simpan. Di sini kita bisa klik cetak dan buka folder mana yang akan kita simpan. Kita tulis norm peringkat. Kita save. Maka data berhasil
simpan. Kita buka ke penyimpanan. Kita buka sebagai PDF. Data yang disimpan ini dalam bentuk PDF. Di sini ada logo dari toko, dan nama laporan data peringkat. Di sini hasilnya, di mana ada keterangan aman dan restock. Yang dimaksud dari aman adalah data tidak perlu atau barang tidak perlu di restock, dan untuk keterangan restock, data wajib di restock untuk kebutuhan toko. Di sini tampilannya berupa, ada penambahan tampilan berupa dicetak pada tanggal 14 bulan 8, dan ada tanggal untuk penandatangannya, dan jabatan yang penandatangan pada laporan tersebut yaitu pemilik toko. Kita kembali ke aplikasi. Kita kembali. Ini adalah penjelasan sedikit tentang demo program aplikasi sistem pendukung keputusan persediaan barang toko Tanah Merdeka Jaya. Setelah aplikasi selesai digunakan, di sini admin atau pengguna dapat keluar. Jika akan keluar, akan muncul notifikasi atau pop-up. Apakah yakin keluar? Jika oke, pengguna berhasil keluar. Jika oke, pengguna berhasil keluar. Dan setelah demo program yang tadi saya jelaskan, kita kembali lagi ke bab 4, yang dimana pada hasil data label kuesioner mengambil 10 orang koresponden dalam hasil penelitian penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan persediaan barang pada toko bahan bangunan Merdeka Jaya ini menghasilkan data mayoritas 72% sangat setuju pada penggunaan aplikasi ini, 16% netral, dan 12% tidak setuju. Berikut poin yang diambil dari data tabel di atas untuk menentukan kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Kita lanjut mengambil dari salah satu kelebihannya. Aplikasi dapat membantu kinerja toko dalam memberikan keputusan dalam mengatur persediaan barang. Seperti pada demo aplikasi yang tadi, kita dapat melihat terdapat hasil perankingan yang dimana dapat memilah data atau barang yang harus di restock atau data barang yang tidak perlu di restock. Selanjutnya, diambil dari kelemahannya. Kelemahan dari aplikasi tersebut adalah pengguna hanya dapat mengakses aplikasi dari perangkat tempat aplikasi tersebut terpasang. Kita masuk ke bab 5, di mana ada kesimpulan dan saran. Pada simpulan ini, hasilnya adalah sistem pendukung keputusan ini dapat menghasilkan laporan peringkat data barang yang menjadikan prioritas barang yang wajib di restock. Dan pada saran masukannya, dapat ditambahkan kriteria indikator dalam menentukan prioritas barang yang akan di restock pada persediaan barang ini. Sekian penjelasan tentang hasil penelitian tugas akhir saya dan demo aplikasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai peneliti menerima secara terbuka kritik dan saran untuk aplikasi dan laporan penelitian ini. Kurang lebihnya pada penelitian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.